Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ayyadahu bimu'jizatil Qur'anil mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat Arudha yang dicintai dan selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang memberikan tausiah kepada para sahabat, Rasulullah berkata bahwa sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga. Dan sahabat-sahabat yang mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, mereka keheranan, siapa pemuda itu? Tak lama kemudian datang seorang pemuda yang sangat sederhana, dengan pakaian yang sederhana, dan wajahnya basah oleh air wudhu, dan sedang menenteng sendal yang sangat sederhana. Sahabat heran, siapa pemuda tersebut? Tak lama kemudian, beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW pun mengatakan hal yang sama, bahwa sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga. Makin keheranan sahabat, ada lagi si pemuda yang ahli surga. Ternyata tak lama kemudian, pemuda yang kemarin yang dengan pakaian sederhana, menenteng sendal sederhana, yang serba sederhana, si pemuda itu datang kembali. Dan hari berikutnya Rasulullah pun kembali berkata bahwa akan datang seorang pemuda ahli surga. Sahabat semakin keheranan, semua bertanya-tanya, jangan-jangan pemuda yang kemarin, ternyata benar pemuda yang kemarin, yang pakaiannya sederhana, yang penampilannya sederhana, datang kembali. Salah satu seorang sahabat yang penasaran dan ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh si pemuda ini, ia lalu mendatangi rumah si pemuda ini pada suatu hari. Dan dia datang ke pemuda tersebut. Dia mohon izin untuk menginap di rumahnya dengan alasan dia sedang ada hubungan yang tidak baik dengan keluarganya di rumah. Si pemuda yang baik ini mengizinkan sahabat Mu'ad untuk menginap di rumahnya, menginap beberapa hari. Pada malam harinya, sahabat Mu'ad bangun dari tidur dan ia melakukan sholat tahajud. Sebelum melakukan sholat tahajud, ia melihat si pemuda itu dalam keadaan tidur terlelap. Ia berarti berbatin dalam hatinya, mungkin nanti setelah ketika ia sedang melakukan tahajud, ada amalan yang dilakukan si pemuda itu. Lalu si sahabat Mu'ad melakukan sholat tahajud. Ternyata setelah sholat tahajud selesai, sahabat Mu'ad melihat si pemuda tadi masih terlelap tidur, belum terbangun dari tidur. Sampai menjelang subuh, dia baru bangun. Selesai sholat subuh, masih diamati oleh sahabat Mu'ad, amalan apa yang dilakukan si pemuda tadi. Ketika si pemuda itu membaca Al-Quran, diamati oleh sahabat Mu'ad, si pemuda ini membaca Al-Quran masih terbata-bata, dan bacaannya pun belum fasih. Dan ketika siang hari, saat waktu sholat duha, sahabat Mu'ad melakukan sholat duha, akan tetapi si pemuda ini tidak melakukan sholat duha. Heranlah sahabat Mu'ad, amal apa yang dilakukan si pemuda ini?
Oh mungkin nanti malam ini, di malam yang keduanya sama yang dilakukan sahabat Mu'ad, sholat tahajud, akan tetapi si pemuda tadi masih tertidur dan terlelap. Waktu subuh, ketika ia membaca Al-Quran, si pemuda tadi bacanya masih terbata-bata dan belum fasih. Sampai sholat duha pun si sahabat Mu'ad melakukan sholat duha, akan tetapi pemuda itu tidak melakukan sholat duha. Apa yang dilakukan si pemuda ini? Oh, malam ketiga barangkali. Ternyata di malam ketiga pun sama seperti malam pertama dan malam ketiga. Tidak ada yang istimewa yang dilakukan oleh si pemuda tadi, hanya melaksanakan yang wajib, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan tidak ada amalan-amalan yang istimewa lainnya. Sahabat Mu'ad makin heran, hingga sahabat Mu'ad pun langsung mengungkapkan keheranannya pada pemuda itu. Wahai saudaraku, kata sahabat Mu'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut engkau sebagai pemuda ahli surga. Tapi setelah aku amati, tidak ada amalan yang istimewa yang kau lakukan. Engkau tidak tahajud, bacaanmu pun masih terbata-bata dan tidak fasih. Pagi hari yang kau lalui, aku sholat duha, engkau tidak melaksanakan sholat duha, dan bahkan sholat sunnah, sholat sunnah pun kau tidak lakukan. Lalu amal apa yang kau miliki sehingga Rasulullah menyebutmu sebagai ahli surga? Saudaraku, kata si pemuda tadi, aku memang belum mampu untuk tahajud. Bacaanku pun tidak fasih. Aku juga belum mampu untuk melakukan sholat duha. Dan aku pun belum mampu untuk melaksanakan sholat sunnah, puasa saum sunnah, puasa sunnah. Tapi ketahuilah, beberapa minggu ini aku berusaha untuk menjaga 3 amalan yang baru mampu aku amalkan. Sahabat Mu'ad bertanya, amalan apa itu wahai saudaraku? Kata si pemuda ini, yang pertama, aku berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Sekecil apapun, aku berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang lain, baik itu kepada ibuku, istriku, anak-anakku, kerabatku, saudara tetanggaku, dan semua orang yang hidup di sekelilingku. Aku tak ingin mereka tersakiti atau bahkan tersinggung oleh ucapan dan perbuatan. Sahabat Mu'ad mengucapkan subhanallah. Kemudian apa lagi? Yang kedua, kata si pemuda ini, aku berusaha untuk tidak marah dan aku akan memaafkan. Karena yang aku tahu bahwa Rasulullah tidak suka marah dan Rasulullah mudah sekali memaafkan. Subhanallah. Lalu apa lagi, kata sahabat Mu'ad? Yang ketiga, aku berusaha untuk tetap menjaga tali silaturahmi, menjalin hubungan baik dengan siapapun, dan menyambungkan kembali tali silaturahmi. Demi Allah, kata sahabatnya, 3 amalan ini aku sulit melakukan. Sobat Aruba yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 amalan yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain amalan-amalan yang lainnya. 3 amalan ini diantaranya yang pertama adalah jangan suka menyakiti perasaan dan menyinggung perasaan orang lain. Karena Rasulullah SAW pun berpesan dan bersabda bahwa orang yang menyakiti perasaan orang lain, menyinggung orang lain, mempermalukan orang lain di hadapan orang-orang banyak, maka dosa-dosa si orang yang disakiti itu akan diwalakan, akan dipindahkan kepada orang yang menyakiti. Dan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang suka menyakiti itu, dia banyak ibadah, dia banyak sedekah, puasa sunnah, maka kebaikan-kebaikan ini akan diambil dan dipindahkan kepada orang yang disakiti. Maka jangan sekali-kali
kita menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain, karena ini akan merugikan diri kita sendiri, termasuk amalan yang merugikan diri kita sendiri, menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, berusaha untuk tidak marah dan mudah memaafkan. Wal 'afina 'anil nas, maafkan orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita. Sebesar apapun kita maafkan, kita ikhlaskan, karena kalau kita ikhlaskan maka ibadah semua yang kita lakukan insya Allah bisa kita download nanti, bisa kita ambil nanti pahalanya untuk menambah bekal kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jalin silaturahim. Jangan sampai kita memutus tali silaturahim dengan keluarga kita, saudara kita, terutama anak kepada orang tua. Jangan sekali-kali kita membenci, apalagi tidak mau kepada orang tua kita tidak mau menjalin silaturahim, berbuat baik kepada orang tua kita, karena bagaimanapun orang tua kita tetap orang yang telah hidup kita, terutama yang melahirkan kita, orang tua kita, ya bapak kita adalah masih termasuk kita ini tidak dagingnya. Kita jaga tali silaturahim kepada orang lain pun, tetangga, saudara, kerabat, sahabat, tetap kita jaga tali silaturahim ini. Maka tiga amalan ini bila kita mampu melakukannya akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita berbuat baik, tetap kita melakukan amalan-amalan ibadah, dan usaha yang tiga ini kita lakukan. Tidak menyakiti orang lain, mudah memaafkan orang lain, dan juga sambunglah tali silaturahim. Sobat Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah, ini saja semoga bisa menjadi motivasi kita untuk selalu ibadah kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.